Pihak berkuasa Indonesia menahan 3 hakim yang membebaskan 3 syarikat minyak sawit daripada tuduhan rasuah berkaitan dengan permit ekspor. Memetik laporan Reuters, penangkapan tersebut susulan penahanan Ketua Hakim Mahkamah Pantesan koruptor gak bayar uang pengganti. Ternyata hakimnya disuap nih. Gila. Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden RI Haji Prabowo Subianto di tempat. Salam sejahtera. Lagi-lagi negara kita menjadi sorotan di media negara tetangga. Apalagi kalau bukan soal kasus korupsi. Korupsi pungli begitu sangat mendunia di negara kita. Seolah-olah para koruptor itu tidak memikirkan dampaknya. Mereka yang penting hidupnya senang, punya uang banyak, bisa kemana-mana, naik mobil mewah, naik mobil sport, naik motor mewah, naik Harley, naik motor besar tanpa memikirkan para warga yang menjadi rakyat biasa. Yang dimana kadang-kadang rakyat biasa ini sebenarnya tidak menuntut yang tinggi lah. Cukup jalan diperbaiki secara bagus sehingga para warga ketika naik motor mereka merasa nyaman, bukan sebaliknya. Kemudian bukan hanya tentang kasus korupsi hakim disuap, tetapi di negara kita tercinta itu memang luar biasa korupsinya. Di mana-mana tempat ada korupsi. Hampir setiap hari beritanya korupsi dan korupsi. Ya memang mana-mana negara pasti ada korupsi, tapi tidak separah di negara kita. Kemudian dari segi fasilitas jalan raya di negara kita itu masih sangatlah beda dengan negara tetangga. Kalau saya berkata seperti ini, nanti ada juga netizen yang berkomentar. Saya ini tukang menjelek-jelekkan negara. Saya ini tidak bersyukur jadi warga negara Indonesia. Saya ini tidak bangga jadi warga negara Indonesia. Tidak nasionalisme, penjilat, apalah begitu. Pada faktanya, enggak seperti itu. Saya sangat bangga kok dengan negara saya sendiri. Saya sangat nasionalis. Karena saya sangat cinta dengan negara saya. Sampai-sampai saya merantau demi untuk negara saya juga. Tentunya bukan hanya merubah ekonomi keluarga saya saja, tapi kalau misal kata saya merantau di negara orang, dapat uang banyak, bisa membangun rumah, ya kan? Tentunya kan juga berdampak kepada orang-orang di sekitar. Misal kata saya bisa buat usaha, meskipun kecil-kecilan, kalau membutuhkan pekerja, itu kan juga berdampak. Jadi video-video yang saya reaksi ini kan fakta nyata memang terjadi di negara kita. Sebelum saya reaction, media-media pun juga sudah memberitakannya. Jadi stoplah untuk berasumsi, menggiring opini, ya kan? Menyuruh orang untuk membenci saya, penjilat lah, apalah. Sedikit-sedikit penjilat. Penjilat ringgit ini, makanya suka jelek-jelekin negaranya sendiri. Bukan seperti itu sahabatku semua konsepnya, bukan seperti itu. Di negara kita ini, banyak pejabat yang korupsi. Dan ini perlu kita suarakan. Bahkan
jeritan para rakyat yang di bawah. Mereka tidak berharap yang tinggi. Cukup jalan dibagusi, itu mereka sudah senang. Namun sayangnya, sampai saat ini, belum semuanya bisa bekerja. Tentunya ini bukan hal yang mudah ya. Kalau untuk membuat fasilitas jalan-jalan di kota, di kampung bagus, tetapi setidaknya tidak separah yang sampai-sampai masyarakat pun bersuara di media sosial. Dan inilah kasus yang setiap hari di negara kita. Mungkin kalau di negara tetangga hampir tidak ada. Tapi di negara kita hampir setiap harinya. Dari mulai Pertamina, gula, minyak, lampu jalan saja dikorupsi. Kapan negara kita maju kalau hari-hari beritanya korupsi? Kaget gak sih kalau ada hakim disuap di Indonesia? Karena iya, baru terjadi lagi. Kejaksaan Agung jadi si paling sibuk di weekend kemarin. 7 tersangka ditetapkan di Sabtu malam dan Minggu malam buat kasus suap demi ngatur putusan lepas di kasus korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah di PN Jakarta Pusat. Gimana detail kasusnya dan siapa aja tersangkanya? Nonton sampai habis, gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang another day, another kasus korupsi di Indonesia. Mungkin kalau gue sebut nominal uang suapnya yaitu 60 miliar rupiah, mungkin beberapa dari lo akan mikir, nggak nyampe triliunan. Tapi inilah tanda bahaya negara kita. Hakim disuap aja udah kayak makanan sehari-hari. Tapi balik lagi, detail kasusnya. Jadi, singkat cerita, 2 advokat, Marcella Natasha dan Arianto Bakri, ngasih uang suap ke Arif Nuryanta, dulu wakil ketua PN Jakpus. Nuryanta nunjuk 3 hakim, Juyanto, Agam Syarif, dan Ali Muhtarom untuk nanganin kasusnya. Tanggal 19 Maret 2025, 3 sekawan ini memberikan putusan lepas di perkara dugaan korupsi ekspor CPO. Putusan lepas, gampangnya adalah ada orang terbukti melakukan suatu perbuatan, tapi perbuatan ini tidak memenuhi unsur tindak pidana. Kejagung ngajuin kasasi, dan terendusnya suap-suapan ini datang dari nama Marcella yang muncul di barang bukti kasus suap hakim yang nanganin Ronald Tanur. Iri, kalau level gegernya belum cukup, FYI aja, Kejagung nyita segudang mobil mewah dari rumah Arianto, dari Ferrari Spider, Nissan GTR, 21 sepeda motor, dari Harley sampai Triumph, dan sepeda-sepeda mewah. Udah ya, cukup, bener-bener dah, korupsi udah macem makanan sehari-hari. Kalian udah tahu belum kalau salah satu hakim yang menangani kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong baru saja ditetapkan menjadi tersangka. Hakim bernama Ali Muhtarom ini terjerat kasus dugaan suap penanganan perkara terkait putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil alias CPO. Inilah salah satu alasan kenapa dari awal gue meyakini bahwa kasus Tom Lembong itu sangat fishy. Sok-sokan mau menghakimi orang lain, ternyata dia sendiri pelakunya. Kalian sedih gak sih kalau hukum di negara kita begitu mudah dipermainkan seperti ini? Hakimnya bisa disogok, hukum bisa diatur suka-suka. Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Coba komentar. Ketika hakim bisa dibeli, apalagi yang tersisa dari negara hukum kita? Hah? Seorang hakim yang tugasnya itu memberi keadilan, malah berbuat tidak adil. Para hakim ini mendapatkan suap 60 miliar. Terus keadilan rakyat ini akan dicari kemana? Kemana masyarakat bawah, masyarakat miskin, rakyat jelata mencari keadilan? Kalau keadilan bisa dibeli oleh dengan uang. Pak Presiden, mungkin benar kata Bapak Presiden Prabowo, kalau gaji hakim itu harus dinaikkan. Agar apa? Agar mereka tidak lagi bisa disuap. Betul mungkin kata Pak Presiden. Tapi apakah iya ketika para hakim kita gajinya sudah besar setinggi langit, mereka tidak akan korupsi, Pak Presiden? Sepertinya korupsi itu bukan persoalan gaji yang kecil, Pak. Korupsi itu soal karakter, soal budaya para pejabat kita yang sudah rusak, Pak Presiden. Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau memang benar-benar serius ingin memberantas korupsi, beri hukuman yang berat, Pak.
hukuman seumur hidup, hukuman metong, hukuman dimiskinkan. Kalau hukumannya sudah berat, calon-calon koruptor itu pasti tidak berani lagi untuk melakukan korupsi. Apalagi sampai anak, istri, dan keluarga itu menanggung perbuatan koruptor itu, maka para koruptor itu berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Gimana menurut kalian para sahabat mulut netizen? Geram dengan korupsi. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetapkan 4 tersangka korupsi lampu jalan. Kerugian negara hingga 6,5 miliar rupiah. Jadi, kalau lampu di jalan umum itu padam atau mati atau rusak, wajar ya, wajar. Wajar karena duitnya dikorupsi. Ini yang ketahuan baru di Jakarta. Belum di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan di seluruh Indonesia Raya ini. Jadi mulai sekarang masyarakat Indonesia itu harus punya kecurigaan tinggi kalau ada lampu jalan umum mati. Harus direkam tuh, ya. Harus diposting tuh di media sosial. Siapa tahu lampu jalan itu mati memang karena dikorupsi. Pantesan ya Indonesia gelap. Gimana nggak mau gelap? Ya, lampu penerangan jalan umumnya saja dikorupsi, ya gelap. Pantesan banyak begal. Karena penerangannya dikorupsi. Mulai sekarang masyarakat Indonesia harus menggunakan HP sebaik mungkin. Kalau ada lampu-lampu mati, lampu-lampu umum itu mati, difoto, di video, diposting, disebarluaskan. Itu pasti jangan-jangan korupsi. Ya, di kota manapun, di kabupaten manapun, di provinsi manapun ya, kita bareng-bareng rekam foto lampu-lampu yang mati, ya. Itu pasti dikorupsi. Oke, yuk kita kerjasama biar memberantas korupsi di negeri ini. Lebaran kemarin tuh emang yang pungli banyak banget. Ya udah biasa sih, ya namanya juga tiap hari raya. Emang asem tuh tukang-tukang pungli. Tapi yang paling gila tuh ya, ternyata nggak cuma oknum-oknum ormas doang yang suka minta pungli. Ada juga oknum kades minta pungli. Kemarin tuh rame ada oknum kades minta pungli, tapi mintanya bukan 20.000, mintanya 160.000. Ribunya ini bukan ribu rupiah ya, tapi ribu juta. Jadi 165 juta rupiah. Bayangin pungli macam apa tuh? Minta beli Avanza second. Oknum kades di mana? Oknum kades di Jawa Barat. Emang cocok KDM mimpin Jawa Barat biar punglinya diberantas. Tapi nggak cuma di Jawa Barat doang, di Kalimantan juga ada tuh alasan minta THR gede deh mintanya, dengan alasan warga butuh minuman nih buat hari raya. Minumannya butuhnya 2000 krat. Minum apaan lo? Ikan paus. Emang gue tuh pokoknya sangat nyes deh kalau ngeliat pengusaha-pengusaha nih diminta-mintain pungli. Kan gue dagang juga, tapi emang yang lebih rawan itu kalau dagang offline, karena tokonya ada bisa disamperin. Ada tukang cukur pinggir jalan dimintain pungli, ada tukang bakso dagang dimintain pungli, mau kecil mau gede dimintain pungli. Karena kalau offline gampang disamperinnya. Kalau online kayak gua, ya so far sih nggak ada yang minta pungli ya. Ya alhamdulillah. Semoga tukang punglinya sih nggak bisa minta pungli ke orang yang jual online ya. Kalau jual online kan ngeri juga. Kalau dia tahu gudang gua gimana? Waduh, ngeri banget nih. Takutnya nih parfum Vice City gua dimintain pungli. Minta 1000 parfum Vice City dengan alasan warga butuh yang wangi-wangi buat menghadapi hari raya korban. Aduh, ini kan gue yang rugi gitu. Tapi ya udahlah, kita dukung nih ADM berantas pungli di Jawa Barat, di Jakarta Pramono juga berantas, cuman diam-diam. Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden RI Haji Prabowo Subianto di tempat. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Valencia, siswa SD Negeri 005 Krayan Timur, mewakili seluruh siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Krayan, Kabupaten Nunukan. Bersama ini ada hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak untuk mempercepatkan pembangunan akses jalan nasional. Sudah 79 tahun sampai sekarang, akses jalan kami
belum dibangun, sehingga akses kesehatan dan ke sekolah kami pun masih sangatlah susah, hanya beraspal tanah merah dan lumpur. Dan kami juga ingin menyampaikan keadaan sekolah kami seperti yang terlihat jelas di belakang kami. Kondisi bangunan yang hanya terdapat 3 ruang kelas, yang di dalamnya sudah banyak kerusakan, dan 3 kelas lainnya di dalam pondok belajar sederhana yang dibangun oleh guru-guru kami yang peduli akan masa depan kami. Dan kami sangat bersyukur karena ada tempat untuk kami belajar walaupun sesederhana ini. Mungkin jika di kota-kota ruangan tempat kami belajar ini terlihat seperti kandang hewan, tapi seperti inilah kondisi kami. Maka dengan ini kami memohon kepada Bapak kami tercinta, Presiden Prabowo Subianto, agar pembangunan sekolah kami dapat direnovasi dan ditambah ruangan kelas yang layak untuk kami belajar seperti teman-teman kami di kota-kota di Indonesia. Karena kami juga merupakan bagian dari negara tercinta ini, kami juga ingin menikmati fasilitas yang layak berguna bagi bangsa dan negara ini dapat tercapai. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden Rakyat Indonesia yang kami cintai. Semoga Bapak Presiden dapat mendengarkan dan memenuhi permohonan kami sampaikan. Sekian, salam dari kami, siswa-siswi pedalaman Krayan Kabupaten Nunukan yang perbatasan langsung Indonesia-Malaysia yang memiliki cita-cita setinggi langit, tertanda Valencia. Iuran 5.000 per hari Kamis. Sengkuyungan warga RT 05 RW 01 Kecamatan Karayong Kabupaten Grobogan tanpa menggunakan dana bantuan desa. Sengkuyung murni pure. Iuran 5.000 per hari Kamis. Tanpa menggunakan dana desa ini. Jadi kalau ada inisial mengajukan pembiayaan jangan di ACC ya, tolong warga. Oke? Selamat pagi untuk para pejabat, para bupati, para gubernur, Pak. Ini kondisi jalan kami, Pak. Kami minta, Pak, nanti jalan kami ini diaspal, Pak. Kalau sudah diaspal, kami janji, Pak, kami akan bayar, Pak, dari gaji kami, Pak. Kami janji. Kapan kita bayar? Diam nih kau. Ya, Pak, kita janji ya. Kalau janji kan harus tepati. Kita tidak ada banyak janji. Tidak pada banyak janji ke kita. Jadi kalau kita sekali itu ngemula, hanya 1 kali ini bohong, kita masih banyak song. Karena janji tidak akan kita akan tepati. Ah, itu, Pak. Kalau ini nanti, kalau di jalan kami di aspal, gaji kami ini dipotong, Pak. Ya. Ini janji kami, Pak. Oke, selamat siang. Salam dari Kalimantan Barat. Ini kondisinya di Jalan Bedayan, Pak. Di Jalan Bedayan, Desa Bedayan, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Oke, salam. Rombongan sapi gerobak yang baru pulang dari pasar ya, gitu. Ini jalan antar desa, jalan utama dan jalan satu-satunya ya. Di tahun 2025 jalan antar desa kami masih seperti ini. Tolong kami Pak Prabowo, Mas Gibran, karena hanya pemerintah pusatlah andalan kami ya. Karena selama ini dari pemerintah daerah sampai provinsi sama sekali tidak memberikan kami solusi ya. Karena ini terbukti jalan kami seperti ini sudah dari zaman penjajahan ya saudara. Jadi mohon sekali doanya, apresiasinya agar aspirasi kami di 4 desa 3T
di Kecamatan Bangkunan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung ini bisa segera mendapatkan perhatian dan penanganan dari pihak-pihak terkait, terkhusus pihak pemerintah pusat ya. Ya, dan terima kasih. Hakim bisa disuap. Penegak hukum tidak menegakkan keadilan. Korupsi hampir makanan sehari-hari. Itulah yang sering terdengar di negara kita tercinta, di Indonesia. Fasilitas masyarakat sangat minim, jarang diperhatikan. Hingga di daerah perbatasan sampai anak sekolah mengeluarkan suaranya terkait jalan yang dimana menuju sekolahnya itu begitu sangat rusak parah. Harusnya pemerintah setempat membuka mata. Harusnya pemerintah setempat yang berada di daerah tersebut mikir, kalau Anda sebagai seorang pejabat harusnya memperhatikan daerah-daerah yang Anda pimpin. Jangan sedikit-sedikit Anda tidak tahu. Jangan hanya duduk di kantor saja tanpa memperhatikan keadaan, situasi, kondisi yang ada di daerah Anda. Ini tipe-tipe pejabat di negara kita ya. Mereka itu kalau udah menjabat, masuk kantor terus tanpa melihat situasi kondisi di luar yang ujung-ujungnya nanti saya tidak tahu gitu. Dan hal ini juga saya alami sendiri di kampung terkait rumah saya yang terkena musibah banjir. Ujung-ujungnya apa? Itu rumah kan tidak ditempati, padahal rumah tersebut ditempati adik saya. Ya karena adik saya merasa agak berbahaya ya kan untuk ditempati, ya akhirnya pindah. Mungkin perkataan saya ini agak pedes ya, agak pedes untuk para pejabat yang suka koruptor. Tapi harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, mudah-mudahan para pejabat di Indonesia yang suka koruptor bertobat. Perhatikanlah jeritan rakyat yang dimana hanya ingin mereka diperhatikan. Seperti fasilitas jalannya begitu loh. Di negara tetangga udah gak ada jalan seperti itu. Tapi di negara kita masih ada. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika suka dengan videonya Bang Tua Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.